Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan menambahkan data pelanggan menggunakan fitur import Excel seperti itu ya. Nah, sebelum kita melakukan import Excel, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Nah, ini saya rangkum jadi 5 step. Sebenarnya step 1 sampai step 3 ini sudah saya jelaskan cara pengisiannya di video cara menambahkan data pelanggan input manual ya, seperti itu. Nanti detailnya bisa ditonton di video tersebut, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi seperti itu. Cuma nanti saya tunjukkan aja sekilas poin 1, 2, 3 ini seperti apa. Seperti itu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu menambahkan data paket pelanggan terlebih dahulu. Nah, kita bisa menambahkan di menu kelola layanan paket pelanggan. Nah, kita bisa menambahkan dulu paket pelanggan di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini terpakai ketika untuk penagihan ya. Jadi si pelanggan A itu dia paket berlangganan apa, harganya berapa, profilnya apa, seperti itu. Nah, makanya kita wajib menambahkan list paket pelanggannya terlebih dahulu. Kalau misalkan owner klien ini punya 5 paket ya, nanti ditambahkan aja dulu semua kayak gitu. Itu yang pertama. Oke ya. Nah, yang kedua, ini opsional. Cuma kalau ditambahkan oke ya, karena nanti di paket silver ke atas itu ada monitoring peta jaringan. Jadi kita bisa monitoring pelanggan, pelanggan yang off, pelanggan yang offline, yang online secara visual gitu. Ada grafiknya, titik pelanggan ada di mana, topologi jaringannya kayak gimana. Nah, itu ada di paket silver ke atas seperti itu. Nah, untuk poin nomor 2, kita bisa tambahkan di menu ini nih, area coverage, ODC, dan ODP. Nah, ini saya buka ya contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita bisa nambahkan data-data area coverage kayak gitu. Nah, kita bisa klik tambah. Nah, ini pengisiannya standar sih. Kode area, nama, alamat, titiknya di mana, radiusnya berapa, seperti itu. Nah, ini udah saya jelaskan di video pengisian input pelanggan secara manual kayak gitu ya. Kemudian data ODC. Nah, ini ODC pun sama ya. Di input aja data-data ODC klien-klien yang sudah berlangganan di Billing Hub. Terus ini ada data ODP kayak gitu. Oke, berarti ini secara sekilas ini udah oke lah ya. Nah, selanjutnya ke poin nomor 3. Nah, itu kita bisa menambahkan secretnya terlebih dahulu. Nah, secretnya ada di PPOE secret di sini. Nah, kebetulan ini ada 13 secret. Nah, nanti saya akan coba mengimport 2 data saja seperti itu. Nah, ini data secret ini kita bisa tambahkan secara manual. Di sini username, password, service-nya apa gitu kan, profilnya yang mana, komentarnya apa. Komentar kalau kosong ya bisa dikasih strip. Atau kita bisa import juga secretnya kalau misalkan ini ada klien yang mau migrasi ke Billing Hub, kebetulan sebelumnya pakai Radius kayak gitu, karena kan kita ini sistemnya pakai API dari Radius. Nah, Radius itu misalkan ada kendala, entah sering mati kah atau apa, pengen migrasi ke Billing Hub pakai API. Nah, itu kita bisa importkan data secretnya di sini. Nah, kita bisa download template-nya terlebih dahulu. Ini coba saya buka. Oke, nah ini isiannya cuma simpel sih, cuma username-nya apa, password-nya apa, profilnya yang mana. Nah, terus bisa diimport nanti kayak gitu. Diimport nanti akan otomatis nge-create di mikrotiknya secret tersebut. Nah, kayak gitu. Ini harusnya sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Nah, kita tinggal masuk ke step keempat dan kelima. Nah, kita bisa masuk ke isi data Excel terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik menu pelanggan. Oke, habis itu kita klik import Excel. Nah, kita download dulu nih template-nya. Seperti itu, kita download. Oke, setelah di-download kita coba buka. Oke, nah ini sudah kebuka ya. Oke.
Nah, yang ditandai merah ini kita wajib isi nih. Nama, tanggal daftar, nomor WA, alamat, terus PPN, auto isolir, tanggal kredit tagihan, routernya mau yang mana, mode usernya yang mana kayak gitu. Nah, ini dua ini example nih. Ini kita bisa hapus aja. Ini example contoh pengisian ya. Ini kita hapus aja. Oke. Nah, kita mulai isilah di sini data-data yang mau diimportkan. Misalkan si user ini ODP-nya apa? Kalau misalnya mau kita isi ya pilih ODP. Nomor port ODP-nya berapa? Misalkan 1 lah ya. Terus namanya siapa? Misalkan Ramdan. Tanggal daftarnya kapan? Tanggal daftarnya itu, nah sebenarnya di sini ada panduannya ya. Di sini template-nya di sini ada panduannya. Kita coba cek tanggal daftar. Nah, tanggal daftar formatnya seperti ini. Nah, ini wajib. Nah, formatnya seperti ini ya. Bisa kita kopikan. Ini tahunnya kita ubah ke 2026. Tanggalnya misalkan tanggal sekarang 12. Seperti itu. Nah, ini kalau ke format nggak apa-apa ya, biarin aja, ini otomatis dari Excelnya kayaknya. Oke, ini email bisa dikosongkan. Terus nomor WA ini kita bisa isi. Depannya 62 ya, 62 8 38 74 73 14 80, misalnya seperti itu. Oh, sorry, 80. Oke, udah terisi ya. Udah terisi. Nih kalau misalnya formatnya jadi seperti ini nggak apa-apa, soalnya kalau kita sorot, nah ini datanya masih oke. Nah, selanjutnya ini nomor KTP, kalau misalnya ada diinputkan, kalau misalnya nggak ada ya dikosongkan. Ini coba saya input aja ngasal. Alamatnya ini wajib diisi, misalnya Bogor. Nah, ini password aplikasi user. Jadi si user itu di paket gold ke atas kan ada aplikasi mobilenya. Nah, ini passwordnya ini untuk password loginnya. Misalkan passwordnya saya isi 123. Kemudian PPN-nya. Nah, PPN-nya mau kita yes kan atau no. Jadi kalau misalnya yes, ketika dia paket berlangganan 100.000, nanti dia akan kena PPN 11%. Ini misalkan kita kasih yes. Nah, paket layanan ini akan otomatis optionnya itu muncul berdasarkan paket-paket yang udah di-create di sebelumnya. Seperti itu. Ini kan ada dua ya. Kalau misalnya kita cek di kelola layanan paket pelanggan. Nah, ini kan ada dua nih, paket 5 MB sama 50. Nah, di sini juga sama nih. Sorry. Yang ini. Nah, kita bisa pilih nih, misalkan yang ini kita kasih 5 MB. Oke. Terus kirim tagihan. Nah, ini kirim tagihannya itu mau yes atau no. Ini untuk notifikasi ketika tagihan itu di-create, mau dikirim ke tagihannya via WA ke pelanggan. Nah, kalau mau ya kita isi yes. Nah, auto isolir. Nah, auto isolirnya mau kita yes kan atau no. Misalkan mau kita yes kan. Jadi kalau misalkan user pelanggan belum bayar sesuai tanggal yang ditentukan, nanti dia akan keblok internetnya secara otomatis. Nah, kalau misalkan ya, nah kita isi yes kayak gitu. Oke, kita lanjut ke tanggal kredit tagihan. Nah, ini tanggal kredit tagihan itu di sini ada notif pemberitahuannya juga ya. Masukkan tanggal antara 1 sampai 28. Tagihan akan dibuat otomatis setiap bulan pada tanggal ini. Harus lebih kecil dari tanggal pengecekan auto isolir. Oke. Jadi misalkan tanggal kredit tagihannya kita input 5. Berarti si tagihan itu akan di-create setiap tanggal 5 di setiap bulannya kayak gitu. Ya berarti Januari tanggal 5 di-create tagihannya, Februari tanggal 5 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini tanggal pengecekan isolir. Nah, ini kalau misalnya kita cek note-nya, tanggal pengecekan auto isolir, masukkan angka antara 1 sampai 28, harus lebih besar dari tanggal kredit tagihan. Wajib jika auto isolirnya yes. Oke. Jadi kalau misalkan tanggal kredit tagihannya kita isi 5, kita mau ngasih tempo 2 hari, berarti kita isi 7. Kayak gitu. Jadi setiap tanggal 7 ketika ada tagihan belum dibayar, dia akan otomatis mengisolir pelanggan seperti itu. Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini routernya. Nah, routernya kan kalau misalnya kita cek di daftar mikrotik, daftar router. Sorry. Nah, ini kan routernya ada 2 ya. Nah, di sini juga ada 2 nih router. Nah, si Ramdan ini
nanti dia secretnya ada di router yang mana. Nah, kita coba pakai secret yang router yang ini, yang pakai IP public. Nah, mode usernya mau pakai apa? PPOE atau static? Kalau PPOE ya pilih PPOE. Nah, user PPOE-nya masukkan di sini. Kita coba cek di sini. Nah, gini ya, misalkan secretnya sudah kita buat, misalkan nama secretnya Baimwok ya. Ya udah, dikopikan aja di sini. Baimwok. Oke. Nah, ini kalau misalkan dia pakai static, nanti user statiknya diinputkan di sini. PPOE-nya ini berarti kosong kayak gitu. Terus kalau misalkan mau menambahkan titik koordinat, nah bisa diinputkan juga di sini. Formatnya latitude, longitude. Nah, ini contohnya nih ada nih di bawahnya. Masukkan koordinat dalam format latitude, longitude contohnya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, itu untuk cara pengisian Excel-nya. Nah, ini kita coba ya di baris kedua ya. Misalkan ODP-nya yang ini, nomornya 2, misal terus namanya misalkan Bian. Tangga daftarnya kita samakan aja, emailnya kosongkan. Nah, ini nomor wajib ya, kita coba pakai ini aja, terus kita edit belakangnya 1 gitu ya. Nomor KTP kita coba kosongkan, alamat misalkan Sukabumi. Nah, passwordnya kita input 123, PPN-nya kita kasih no, paketnya kita pilih yang 50, kirim tagihannya misalkan kita no, auto isolirnya misalkan kita tetap kasih yes. Nah, ini kredit tagihannya kita buat tanggal 1 nih si Bian ini. Terus tanggal pengecekan isolirnya misalkan kita kasih 4 hari jadi tanggal 5. Kayak gitu. Oke, routernya dia tetap kita pakai router IP public aja, modenya PPOE. Nah, user PPOE-nya apa? Nah, kita bisa masukkan aja misalkan pakai yang Edo gitu. Oke. Oke, selesai, kita save. Nah, setelah kita input semuanya, misalkan ada 100 atau banyak lah gitu, ada 1000 ya. Ya udah kita input aja. Input aja. Nah, setelah semuanya diinput, kita coba import lah. Kita bisa masuk ke pelanggan, import Excel. Nah, pilihlah file yang Excel tadi ya. Nah, ini kan kita open, kita coba upload. Oke. Nah, ini kalau dilihat di summary importnya, 2 berhasil, 0 gagal. Berarti 2 data tadi berhasil kita import seperti itu. Nanti kalau misalkan gagal, di bawah ini ada keterangannya gagal karena apa, kayak gitu. Nah, ini kita coba tutup. Nah, ini data Ramdan sama Bian tadi udah masuk nih. Nah, kita bisa cek ya. Ini namanya Bian, paket pelanggannya 50, tadi ya sama ya. Bian itu yang nomor 2. Nah, ini paketnya 50, ini yang Ramdan. Ramdan BPS. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara menambahkan data pelanggan di Billing Hub melalui fitur import. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala bisa tanya langsung lewat japri ke saya atau tanya di grup seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.